Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger. Sungguh kita mengucap syukur hari yang baru, rahmat yang baru dikaruniakan kepada kita semua untuk boleh bersama-sama beribadah di dalam Bread of Life. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, Engkau yang tuntun pelihara kehidupan kami hari demi hari, dan pagi hari ini kami dikaruniakan rahmat yang baru untuk kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan pertolongan dari Tuhan. Berkati Sobat Messenger, Bapak Ibu Saudara yang beribadah pagi hari ini bersama-sama Bread of Life. Tuhan Yesus, Engkau yang berkati kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, menjadi panduan dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius, pasal yang kelima, ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi saya bacakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bagian firman Tuhan yang kita baca mengajarkan kepada kita, setiap orang yang lembut hatinya, yang memiliki kelemah lembutan akan memiliki bumi. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah hati yang lembut. Hati yang lembut. Satu kali seorang peternak atau pemelihara kuda, khususnya kuda yang akan digunakan di dalam lomba pacuan kuda ataupun juga lomba-lomba kesaksian antara kuda dan penumpangnya atau jokinya. Satu kali ketika dia melepas kuda-kuda peliharaannya di padang rumput, ada satu ekor kuda yang tidak kembali ke kandang. Beberapa hari dicari, tidak ditemukan. Bahkan setelah dicari di sekitar hutan-hutan yang ada di tempat kandang kuda itu ditempatkan, juga tidak dijumpai kuda yang hilang itu. Tetapi 2 minggu kemudian kuda yang hilang ini kemudian kembali ke kandang, kembali ke tempat peternakan kuda di mana sang pemilik ini memilikinya. Dia senang karena kuda yang hilang ini adalah kuda yang cukup kuat dan beberapa kali menjuarai lomba pacuan kuda. Dan yang menyenangkan pemelihara kuda ini adalah kuda ini ketika kembali ke kandangnya, ada satu ekor kuda liar yang mengikutinya. Sejak itu kuda liar ini juga dirawat, dipelihara, bahkan dilatih di tempat tersebut. Setelah 1 bulan, kemudian sang peternak kuda ini mencoba untuk memasangkan pelana kuda ke atas punggung kuda liar yang sudah dipeliharanya selama 1 bulan. Ketika pelana itu terpasang di punggung kuda liar itu, maka kuda liar itu tiba-tiba dia meringkik dengan kuat, mengangkat kedua kaki depannya, dan kemudian secara panik kuda ini kemudian berlari sekencang-kencangnya mengitari tempat peternakan kuda itu. Dia lari ke sana kemari dengan ringkikan yang keras sehingga membuat kuda-kuda yang lain pun
menjadi ikut panik, dan tempat peternakan kuda itu menjadi kacau balau karena kuda-kuda yang lain pun kemudian ikut menjadi panik dan berlarian ke sana kemari karena rasa takut. Bahkan kekuatannya yang ada kuda liar ini membuat beberapa tempat itu menjadi porak-poranda. Kuda yang dengan kasih dirawat, dilatih, bahkan dipelihara, diberi makan dan minum dengan tujuan untuk dapat dilatih di dalam lomba pacuan kuda atau lomba ketangkasan keserasian antara kuda dan jokinya. Kuda liar ini tidak mudah untuk ditaklukkan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kekuatan yang tidak dikendalikan, kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan akan membuat kehidupan yang kita jalani menjadi semakin sulit. Tidak ada gunanya apabila kekuatan itu tidak dapat dikendalikan. Tidak ada gunanya apabila kekuasaan itu tidak dapat dikendalikan. Musa memiliki pengalaman yang sama ketika dalam kehidupannya Musa tidak dapat mengendalikan diri dalam menggunakan kekuasaannya sebagai seorang pangeran di dalam kerajaan Mesir. Bagian firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang kedua, Keluaran pasal kedua ayat ke-11 sampai ke-15, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita ketika Musa tidak dapat mengendalikan kekuasaan yang dimilikinya sebagai seorang pangeran Mesir, dia ingin membela bangsanya, orang-orang Israel. Sehingga ketika dilihat ada seorang Mesir itu menganiaya saudara sebangsanya, Musa berpendapat bahwa dengan kuasanya sebagai seorang pangeran Mesir, dia dapat memimpin bangsa Israel bebas dari perbudakan. Dengan keahliannya, kepandaiannya, dia beranggapan pantas menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Tetapi ketika Musa menyalahgunakan kekuasaannya, kekuatannya, kepandaiannya dengan membunuh seorang Mesir, justru membuat saudara-saudara sebangsanya, bangsa Israel, bangsa Ibrani, tidak menghormati Musa untuk menjadi pemimpin atas mereka. Jadi kita belajar
bahwa kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan tidak ada gunanya. Seringkali kita juga berpikir, mana yang lebih kuat? Kuda yang liar atau kuda yang sudah dilatih sedemikian rupa di dalam peternakan? Sebagian daripada kita beranggapan bahwa kuda yang liar itu lebih kuat, lebih cepat, lebih hebat daripada kuda yang dipelihara. Ini salah. Kekuatan kuda, baik kuda liar maupun kuda yang sudah dilatih itu sama. Yang membedakan adalah kuda liar kekuatannya tidak dapat dikendalikan sehingga tidak ada gunanya. Sedangkan kuda yang dilatih, yang dirawat, yang dipelihara, kekuatannya dapat dikendalikan oleh sang pemelihara, oleh jokinya, sehingga dapat berguna bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, ketika Musa salah menggunakan kekuasaannya, dia tidak berguna bagi bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi setelah 40 tahun kemudian? Musa hidup sebagai seorang gembala di padang rumput. 40 tahun. Tidak banyak orang yang dia jumpai. Hanya binatang ternak gembalaannya. Dia tidak lagi belajar tentang ilmu strategi berperang. Bagaimana memimpin sebuah bangsa sebagai seorang raja atau pemimpin. Tapi di sanalah Allah mengajarkan kepada Musa untuk memiliki hati yang lembut. Kekuatannya harus dikendalikan. Hikmatnya harus dikendalikan. Kepandaiannya harus dikendalikan. Semua kekuasaannya harus ada di bawah kendali Allah yang memiliki kehidupan Musa. Maka perhatikan di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat ke-7 hingga ke-12, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman Allah, bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Menarik, Allah membentuk, mengajar Musa selama 40 tahun di padang sebagai seorang gembala untuk memiliki hati yang lembut, untuk dapat mengendalikan emosinya, kekuatannya, kepandaiannya untuk berguna bagi orang lain. Maka setelah 40 tahun hidup sebagai seorang gembala yang sederhana di padang rumput, Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk itu keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Kita tahu
Alkitab mencatat Musa, salah seorang yang lembut hatinya, yang ada di hadapan Tuhan. Meski bangsa Israel yang dipimpinnya seringkali bersungut-sungut akan kebutuhan makan dan minumnya, mereka menjadi khawatir dan takut akan bangsa-bangsa yang ada di padang gurun perjalanan mereka. Bahkan memberontak kepada Musa, tidak taat kepada perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Tapi Musa tetap mau memimpin bangsa Israel ini menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bahkan ketika Musa dikatakan tidak dapat masuk ke dalam tanah Kanaan karena ketidaktaatannya kepada Allah, Musa pun tidak mundur. Dia tetap bersedia memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Bayangkan Bapak Ibu, Musa tidak dapat masuk tanah Kanaan, tapi dia tetap mau pimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ini mengajarkan Musa punya hati yang lembut, sehingga segala perkara yang dia alami, Musa tetap punya kerelaan hati untuk melakukan semua apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Hari ini kita hidup di masa-masa pandemi COVID-19 yang begitu berat bagi kita untuk menjalaninya. Tapi kita belajar, jikalau kita punya hati yang lembut, maka kita dapat mengendalikan semua potensi dalam diri kita. Baik kekuatan kita, kekuasaan kita, kepandaian kita, kemampuan kita di bawah kendali Allah untuk hidup berguna bagi orang lain. Kita pernah membaca mungkin di media sosial seorang yang punya kuasa, punya kekuatan, sehingga ketika diberi nasihat, ayo pakai maskermu, itu berguna bagi orang lain, dia menjadi marah. Dia menjadi murka ketika ditegur, ketika diberi nasihat. Kamu siapa? Kamu tahu nggak siapa saya? Karena merasa punya kekuatan dan kuasa. Tapi apabila tidak dikendalikan, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak ada gunanya. Hati yang lembut itu berarti kita rela tunduk di bawah kendali Allah untuk berguna dalam kehidupan kita bagi orang lain. Contohnya, ketika pemerintah menerapkan PPKM untuk membatasi aktivitas kita di luar, menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin di segala bidang kehidupan. Kita juga punya ketaatan untuk bagaimana menjaga kesehatan kita. Sehingga kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, mungkin kita merasa pakai masker itu tidak nyaman, pakai masker itu tidak enak, atau pakai face shield itu malu. Tapi apabila itu semua dilakukan untuk kebaikan, bukan saja diri kita sendiri, tetapi juga kebaikan orang lain, hati yang lembut punya kerelaan, kesadaran bahwa apa yang saya lakukan ini berguna bagi orang lain. Meski malu, meski khawatir, meski takut, tapi kita percaya hati yang lembut ini yang Tuhan berikan kepada kita memampukan kita menghadapi segala perkara, maka disebut akan memiliki bumi.
Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami belajar bahwa ketika kekuatan, kekuasaan, kepandaian, emosi itu tidak dikendalikan, maka hidup kami tidak berguna bagi orang lain. Berkati ya Tuhan, ajar kami untuk memiliki hati yang lembut, hati yang rela berada di bawah kendali Allah yang akan menuntun langkah hidup kami. Berguna bagi diri dan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati sobat messenger dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang beribadah pagi hari ini, Engkau memberikan pertolongan kepada kami untuk memiliki kelemah lembutan, jika dalam segala perkara yang kami jalani, kami selalu merasakan dan mengalami Tuhan yang tuntun pimpin langkah hidup kami. Jika kami punya sikap, perilaku, tindakan yang tepat, yang berguna bagi banyak orang. Kami serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkau berkati kami semua. Jika usaha pekerjaan kami, Engkau akan membuatnya berhasil, khususnya untuk putra-putri kami yang hari ini mulai bersekolah, memulai pembelajaran tahun ajaran yang baru. Tuhan juga berikan semangat yang baru bagi putra-putri kami dalam belajar dan membekali mereka dengan segala hal yang mereka butuhkan di dalam masa depan mereka. Dan Tuhan Yesus yang tuntun langkah anak-anak kami di hari-hari pembelajaran ini, baik secara online atau kelak tatap muka, semua dapat berjalan dengan baik, bahkan Kau lindungi di tengah penyebaran virus COVID-19 ini. Kami berdoa bagi Kota Kudus dan juga tempat di mana kami tinggal. Tuhan Yesus, Engkau yang terus berbelas kasihan di tengah bangsa dan negara kami, di mana penambahan virus COVID-19 cukup tinggi. Engkau yang memberikan pertolongan dan belas kasihan setiap aparat, satgas, dan juga tenaga medis dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan semangat, kesehatan, kekuatan, serta hikmat dan respon yang baik dari masyarakat untuk taat menjalankan setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dan Tuhan Yesus akan berikan kepada kami damai sejahtera, bahkan pemulihan di dalam bangsa dan negara kami. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat darinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Hidup memiliki hati yang lembut, yang rela berada di bawah kendali Allah untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam kehidupan kita ada banyak perkara yang akan kita alami, kita hadapi. Hati yang lembut membuat setiap kita selalu memiliki ketaatan di bawah kendali Allah. Jika kita punya respon yang tepat di dalam perbuatan, sikap, dan tindakan kita yang berguna bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.